Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah rahmati kita semua, di kajian kita di malam ini kita akan membahas mengenai hidayah yang ada dalam surah Al-Fatihah. Dan itu kita ambil dari ayat ihdinas siratal al-mustaqim. Arti ihdina yaitu ya Allah tunjukilah kami, ya. Ihdina artinya berikanlah hidayah kepada kami, as-sirata artinya jalan, al-mustaqim artinya yang lurus. Artinya yang lurus. Lafaz kami dalam ayat ini, ya, ini sebagaimana pada konteks ayat sebelumnya kita mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepada Mu-Lah ya Allah kami ibadah, dan hanya kepada Mu-Lah kami mohon pertolongan. Padahal kita mengucapkannya sendiri, tapi diucapkannya dengan diungkapkannya lafaz kami, ya, diungkapkannya dengan lafaz kami. Ya. Dan itu maksudnya mengapa lafaznya kami, padahal yang mengucapkannya satu orang sendirian, menunjukkan bahwasanya kami beribadah, kami minta petunjuk, itu menunjukkan betapa seluruh makhluk itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui bahwa mereka sangat butuh untuk beribadah kepada Allah dan mohon pertolongan serta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga maknanya, ya, bila dikumpulkan jadi satu rangkaian, ya, dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ihdinas siratal mustaqim, hanya kepada Mu-Lah ya Allah kami ibadah dan kami mohon pertolongan dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus, maka dimanakan dalam satu rangkaian kalimat menjadi apa? Kami ya Allah, segenap hamba-hamba-Mu, benar-benar mengakui sebagai hamba-Mu. Siapapun di antara kami, dia pasti adalah hamba-Mu, yang mana sebagai hamba pasti membutuhkan pertolongan-Mu dan memohon hidayah hanya kepadamu. Jadi kalau dikumpulkan itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sama-sama kan, sama-samanya kata kami itu, kami beribadah kepadamu, kamu pertolongan dan berikanlah kami petunjuk yang lurus. Maka bila ini 1, 2, 3, satu kalimat itu menyatakan kami semua ini adalah hamba-Mu ya Allah. Kami semua ini hanyalah hamba-Mu ya Allah, ya. Hanya kepada-Mu lah saja kami sebagai hamba ini mohon pertolongan dan juga mohon hidayah agar bisa merealisasikan ibadah ini kepada-Mu ya Allah. Kan begitu. Jadi iyyaka na'budu menyatakan kami semua ini hamba-Mu ya Allah, beribadah hanya kepada-Mu ya Allah, ya, kepada-Mu lah saja kami mohon pertolongan dan kepada-Mu sajalah kami mohon hidayah, ya kan, agar kami bisa beribadah kepada-Mu.
merealisasikan pengambat kami kepadamu. Kan begitu maksudnya. Penggunaan kata jamak yaitu kami di sini ini menunjukkan sekaligus pujian kepada Allah Rabb yang maha luas rahmatnya, ya. Kenapa? Ya, menunjukkan pujian dan pengagungan kepada Allah karena lakan yang kami, bagi seluruh kami ini makhluk ini kami itu apa? Hanya kepadamu saja yang satu mohon pertolongan, hanya beribadah minta hidayah. Ya, semua makhluk banyak, Tuhannya satu yaitu Allah, menunjukkan itu bentuk apa? Pengagungan kepada Allah dan sekaligus pujian kepada Allah atas keagungan dan kemuliaan. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya ya penggunaan kata kami berarti manusianya banyak tidak satu, ya kan? Maka tentu semua hamba ini yang dia adalah hamba beribadah kepada Allah, namanya hamba kan beribadah kan? Dia semuanya minta tolong, dia semuanya minta hidayah, ya kan? Maka ini menggambarkan bentuk betapa mereka sangat butuh kepada Allah dan menunjukkan betapa Allah Maha Agung, Maha Besar dan Maha Kuasa. Akan kurang tampak rasa butuhnya hamba itu kalau dihadirkan dengan lafaz tunggal, saya beribadah, saya mempertolongan, saya minta hidayah. Nilai-nilai itu kurang terwujud kecuali kalau dihadirkan dengan lafaz penggunaan kami begitu. Ya. Inilah kita dapati doa-doa sebagian besar yang dihadirkan dalam Al-Quran itu dapat kami seperti Rabbana Atina gitu kan. Padahal kita doanya sendiri, tapi menggunakan doa ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kepada kami. Lafaznya kan kami dan kami. Ya, nah lafaz kami itu menunjukkan satu, betapa kami semua ini ya, sebagai hamba-Mu ya Allah sangat butuh kepadamu. Makanya doa menunjukkan sangat butuh. Ya, yang kedua menunjukkan betapa Allah itu maha mulia dan maha agung. Karena seluruh makhluknya menggunakan lafaz kami itu semua meminta kepada yang satu yaitu Allah Jalla wa Ala. Ya. Seperti doa macam-macam, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, ya Rabbana dzalamna anfusana dan seterusnya. Menggunakan lafaz Rabbana begitu. Ya, sebagaimana kita dapati doa di ayat surah Al-Baqarah itu kan yang tadi saya baca tadi kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina, Rabbana wa la tuhammilna dan seterusnya. Menggunakan kata Rabbana. Ya, seperti itu. Nah, di antara doa para hamba mereka minta kepada Allah yaitu mereka minta hidayah. Dan hidayah itu ada beberapa model. Ada hidayah teh, kita minta hidayah teh, minta apa sih? Minta hidayah teh, minta apa hidayah? Hidayah itu artinya apa? Hah? Petunjuk, betul. Minta bimbingan, minta arahan dari siapa? Dari Allah. Kalau kita minta bimbingan arahan, berarti yang kita minta itu kita yakini bisa memberikan arahan. Gak mungkin menyesatkan kita. Kalau dia gak tahu, kita minta bimbingan kepada orang yang kita tidak tahu dan tidak yakin dia bisa memberikan keselamatan buat kita gak akan datang ke situ. Nah, kita yakin apalagi Allah Subhanahu wa taala, ya, kita minta petunjuk karena dia adalah zat yang maha kuasa, maha berilmu untuk bisa menunjukkan jalan. Nah, petunjuk Allah itu ada beberapa model. Yang pertama hidayatun ammatun, hidayah yang bersifat umum. Hidayah bersifat umum ini adalah petunjuk Allah, arahan Allah untuk seluruh manusia. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 50,
Alladzi a'ta kulla syai'in khalqah tsumma hada. Dialah Allah yang telah memberikan bentuk kejadian segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Ya, jadi setiap kejadian dengan berbagai macam modelnya itu Allah yang menakdirkan kan. Dan dalam penciptaan yang Allah berikan dalam kejadian mereka itu, Allah berikan petunjuk kepada mereka. Ya, seperti misal, ya, Allah berikan petunjuk kepada bayi, ya, untuk bisa minum ASI dari ibunya. Anak-anak hewan berjalan, bisa anak buaya gitu lagi langsung cari air untuk berenang, ya, nggak perlu roda langsung jalan. Masing-masing Allah berikan petunjuk sesuai dengan apa? Diciptakannya makhluk itu mayunasibuhu, apa yang sesuai dengan bentuk dia diciptakan. Ya, burung, ya, Allah ciptakan penyasannya. Maka Allah berikan petunjuk kepada burung itu untuk mendapatkan makanannya. Ya, seperti itu. Apalagi manusia, dalam bentuknya sebagai manusia, maka seluruh manusia ini Allah berikan petunjuk untuk dia bisa bertahan hidup. Maka untuk petunjuk seperti ini, maka apa? Ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Namanya petunjuk yang bersifat umum. Diberikan arahan oleh Allah hingga mereka bisa bertahan hidup, bisa cari makan, cari minum, tidak kepanasan dengan dia berpakaian dan berteduh dan yang semisalnya. Ini semua Allah berikan arahan kepada mereka. Ya, Allah berikan mereka apa? Ide-ide itu, tiba-tiba begini segala macam. Ya, seperti itu. Yang kedua, hidayah Allah yang berkaitan dengan pemberian informasi. Informasi dari Allah dengan cara Allah utus Rasul dan turunkan Al-Quran untuk memberikan apa? Penjelasan tentang agama Allah, tentang Islam dengan rinciannya, tentang iman, ya, ini jalan yang akan menghantarkan ke surga, ya, dan tempuhlah dia. Ini jalan yang mengantarkan ke neraka, maka jauhilah dia. Ya, ini petunjuk dalam bentuk apa? Memberikan informasi. Ya, hidayah namanya hidayatul irsyad wal bayan namanya. Hidayah berupa apa? Bimbingan dan penjelasan. Sekarang kita tanya, Firaun udah dapat hidayah belum dari sisi ini? Dapat hidayah nggak Firaun? Dapat nggak? Dapat. Karena Nabi Musa datang ke mereka. Nabi Musa menyampaikan kepada Firaun kan, menjelaskan apa dari Musa tentang Allah, tentang surga, neraka, dan yang betul kan? Berarti Firaun sudah dapat hidayah belum? Sudah, dari sisi mendapatkan informasi arah petunjuk tentang jalan yang masuk ke surga, jalan neraka, udah dapat. Maka siapapun manusia yang mendengar Islam itu disebarkan informasi seluruh dunia, sampai informasi Islam itu kepada mereka, maka hidayah itu mereka udah terima. Berupa apa? Dikasih tahu. Dikasih tahu itu ada informasi. Contoh misalnya lampu merah, artinya apa? Berhenti. Itu tadi hidayah untuk berhenti. Sudah dikasih tahu berupa apa? Lampu merah. Kalau hijau jalan, kuning hati-hati. Maka lampu merah itu hidayah, petunjuk. Ya, sains itu kan tanda-tanda alamat untuk kita bergerak atau berhenti. Maka semua pengendara jalan itu sudah dapat hidayah semua itu. Berupa apa? Informasi. Dalam agama juga sama. Rasul yang Allah utus, kita Allah turunkan, udah dibacakan, disebarluaskan, ya, semuanya.
Maka manusia yang mendengar Islam dan isinya, mereka berarti sudah dapat hidayah berupa apa? Informasi. Ya. Hidayah yang ketiga, hidayah namanya hidayah taufik. Hidayah itu at-taufik. Hidayah, ya, hidayah berupa mau menerima informasi dari Allah dan mengamalkannya. Menerima dan mengamalkan. Ya, artinya apa? Hidayah berupa iman dan amal soleh. Dia menerima, mengimani, dan dia amalkan yang merupakan tuntutan imannya. Namanya hidayah itu taufik namanya. Dari sisi inilah Allah memberikannya. Tidak semua Allah kasih. Ini Allah memilih. Ya, tidak semua Bani Israel, ya, yang didakwakan oleh Nabi Musa, Firaun penduduk Mesir didakwakan Nabi Musa, tidak semuanya, ya, Allah jadikan mereka beriman dan beramal soleh. Tentang kebenaran mereka udah dapat, udah sampai, tapi tidak langsung membuat mereka menerima dan mengamalkannya. Nah, ini Allah memilih, dan ini hanya Allah saja yang bisa melakukannya, membuat hati manusia itu apa? Menerima kebenaran dan mengamalkannya. Kalau hidayah berupa petunjuk, seluruh manusia sudah sampai kepada mereka hidayah itu, mereka sudah terima. Kenapa? Informasi tentang Islam sudah tersebar luas. Al-Quran sudah bisa didapat dan bisa dikonsumsi dengan berbagai, ya, media. Nah, itu mudah. Sampai semua hidayah berupa ilmu informasi. Tapi mereka beriman, menerima dan beramal soleh, maka tidak semua mereka menerima, beriman dan beramal soleh. Beramal soleh ini Allah yang memberikannya dan Allah memilih. Ini namanya hidayah itu taufik namanya. Kalau kita sering disatukan di taufik hidayah, ya kan? Padahal taufik itu adalah hidayah khusus. Jadi hidayah itu petunjuk. Hidayah itu ada model, ada hidayah berupa dia bisa cari makan minum. Ada hidayah berupa informasi tentang surga neraka, agama ini salah benar, bimbingan. Ada hidayah berupa taufik, yaitu dia menerima informasi tentang kebenaran dan dia amalkan. Itu hidayah itu taufik. Maka Abu Jahal, Abu Lahab sudah mendapatkan hidayah berupa informasi tentang kebenaran, tapi Allah tidak kasih taufik sehingga dia beriman dan beramal soleh. Dari dakwah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Jadi kalau misalnya para khotib Jumat misalnya naik atas mimbar mengatakan, para jamaah sekalian, hendaklah kita tidak melaksanakan, jangan sampai kita meninggalkan sholat wajib, sholat waktu adalah wajib. Berarti semua jamaah masjid itu sudah dapat hidayah berupa apa? Sholat lima waktu wajib. Tapi ketika mereka keluar dari masjid, apakah sholat wajib semua mereka? Tidak. Berarti apa? Mereka tidak semua kemudian mereka dapatkan hidayah taufik untuk bisa sholat lima waktu. Padahal informasi tentang sholat lima waktu wajib mereka udah tahu, udah dapat hidayah itu berupa informasi. Tapi Allah tidak kasih dia taufik. Coba aja. Bisa sholat maghrib, masih ada nggak orang yang berkeliaran di jalan sampai ke Isya, masih banyak terbalik-balik? Banyak kan? Saya kalau tanya sama dia, bro, ente sholat nggak maghrib? Itu hari cek mana mas sholat maghrib itu wajib tuh. Nah itu sholat seserian. Tahu tanda wajib, tapi Allah tidak kasih dia taufik untuk melaksanakan. Tanyakan kepada para koruptor, ya, korupsi salah apa benar? Salah. Dosa gak? Dosa. Namanya korupsi.
Sering gitu. Dah yang ini di rumah. Tahu itu tuh salah, tapi Allah tidak kasih dia taufik sehingga kesalahan tetap dia kerjakan. Kesalahan dia tetap dia kerjakan, berarti dia tidak mendapatkan taufik. Nah, ihdinas siratal mustaqim itu kita minta kepada Allah agar diberikan informasi-informasi datang kepada kita, ilmu tentang kebenaran, tentang agama, tentang Rasulullah, tentang Quran, tentang hari kiamat. Kita minta kalau ditambah, ya. Ya kemudian nanti Allah menggerakkan kita untuk mencari tahu bagaimana agama itu sebenarnya, ya. Seperti itu. Kalau kemudian Allah jadikan setelah kita tahu itu kita bisa beramal. Karena kalau di antara sebab kita bisa beramal karena kita tahu. Kalau nggak tahu nggak akan dikerjakan. Sebagaimana betapa banyak dosa dikerjakan karena tidak tahu itu dosa, atau kalau tahu tak butuh gambar kepada dirinya dahsyatnya dosa yang dia kerjakan sehingga dia merasa baiklah, kayak gitu kan. Nah, berarti dia mengecilkan dosa, ya kan? Berarti apa? Dia tahu itu benar, tahu itu salah, tapi yang benar tidak dia kerjakan, yang salah justru dia tabrak, menunjukkan dia sudah diberikan informasi berupa ilmu, hidayah ilmu, tapi Allah tidak berikan dia taufik. Allah berikan dia taufik. Untuk apa? Untuk bisa menerima kebenaran tersebut yang sudah datang kepada dirinya, untuk kemudian dia amalkan. Maka mana ihdinas siratal mustaqim itu artinya kita minta kedua-duanya tadi. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu tentang syariatmu ya Allah. Dan Rasulullah SAW sampai-sampai diperintahkan oleh Allah untuk minta ditambahkan ilmu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah firman, "Qul rabbi zidni ilma." Katakan Muhammad, ya Rabbku tambahkan kepadaku ilmu. Ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk minta berdoa kepada Allah akan ditambahkan ilmu, kira-kira ilmu apa yang Rasulullah minta yang memperintahkan itu? Gak mungkin ilmu tentang teknologi, gak mungkin tentang ilmu perikanan, gak mungkin tentang ilmu kelautan, ilmu pertanian, gak mungkin. Pasti ilmu berkaitan dengan apa? Agama Allah. Pasti. Dan Allah perintahkan Rasul kita untuk minta ditambah kepada Allah. Kalau Rasul saja Allah perintahkan untuk ditambah, kok kita tidak banyak minta kepada Allah? Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu tentang agamamu ya Allah. Ya, mestinya kita banyak lagi meminta. Apatah lagi Rasulullah SAW dengan riwayat yang sahih dan Muslim itu mengajarkan agar minta ditambahkan ilmu, dibaca tiap hari, setiap hari sholat subuh, tiap hari sholat subuh dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiap hari sholat subuh minta dibukakan hari itu dengan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Tiap hari diminta. Ya, dan itu merupakan rangkaian dari ihdinas siratal mustaqim. Artinya kita minta kepada Allah agar diberikan ilmu informasi tentang jalan yang lurus. Karena kalau jalan di dunia itu lurusnya sampai ke surga. Karena jembatan itu kan jalannya lurus. Jembatan di atas di hari kiamat itu kan lurus. Bukan jembatan kayak bentuknya apa? Zigzag, belok lurus. Dia lebih tajam daripada pedang, kata Nabi. Sangat-sangat kecil dan lurus. Maka seseorang yang kemudian di dunia yang Allah kabulkan menempuh jalan yang lurus, maka jalan itu akan lurus terus sampai ke surga.
Maka minta ihdinas shiratal mustaqim itu kita minta di dunia ini kita dapat jalan yang lurus, jalan istiqomah yang terus membuat kita lurus sampai ke surga. Itu maksudnya. Dan untuk sampai ke situ kita butuh dua. Butuh apa? Butuh ilmu. Yang kedua butuh amal. Ya, berilmu tidak diamalkan percuma, kegaya aja mah. Saya mah urusan itu mah ngerti lah, gampang itu mah ngerti tapi nggak diamalkan, buktinya sombong. Kalau berilmu kan mestinya nggak boleh ngomong, nggak boleh merasa dirinya lebih tinggi, lebih hebat, lebih baik. Berarti dia nggak diamalkan ilmunya. Mestinya kalau berilmu itu pakai pasti ilmu padi, makin berisi makin tawadu, makin meruntuk. Itu berarti ilmunya diamalkan. Tapi kok merasa punya tentang agama, tinggi hati, merasa saya itu udah pinter, merasa saya itu bisa, nah berarti ilmunya nggak diamalkan. Karena dalam ilmu itu ada perintah untuk apa? Tawadu kan. Benar? Ada ilmu di itu, ada ilmu, ada diajar nggak boleh sombong, nggak boleh merendahkan manusia, nggak boleh kita merasa kita sudah bisa. Maka tiap kali muncul itu kita lawan. Stop, nggak boleh. Ilmu teh membawa saya nggak boleh sombong, nggak boleh ujub, nggak boleh merendahkan orang lain. Nah, berarti dia amalkan itu. Ya, Allah memanggil hayya as-salah ke masjid dia. Hayya as-salah. Ya, saya mau tanya nih, adzan itu ada bunyi hayya as-salah. Mari sholat. Yang mengajak suruh mari sholat itu siapa? Suara muadzin. Tapi hakikatnya yang manggil siapa? Allah. Betul nggak? Allah yang manggil. Kalau kita merasa bahwa kita ini hamba Allah, maka panggilan Allah pasti akan kita tunaikan. Coba ya dalam dunia kerjanya, apalagi di dunia tentara, itu hormat komandan itu harus nggak boleh namanya bawaan itu bilang nggak siap. Padahal disubrahkan Sumati siap komandan pasti. Dipanggil jam 2 malam baru datang. Kenapa? Karena dia menghormati komandannya. Andaikan setiap manusia dia menghormati hubungan Allah, maka sholat subuh itu gak susah ke masjid. Bangun malam mestinya gak susah. Tapi itu sholat wajib. Pergi ke masjid gak susah. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib mestinya gak susah. Kalau dalam hatinya ada apa? Pengagungan kepada Allah yang merupakan raja di semua raja, atasan dari semua komandan, Allah Jalla. Kalau seorang diberikan iman seperti itu, dia nggak susah untuk menjawab hayya 'alas shalah, mari sholat, berangkat. Kata Allah sholat. Gitu kan, mari di masjid ke masjid, berarti dari panggilnya dari masjid. Coba kalau panggil hayya 'alas shalah itu dari kantor RW, mana ke kantor RW? Betul ya? Panggilnya di masjid, berarti ke masjid atau begini. Berarti sholat di rumah nggak boleh Pak Ustaz. Jawabannya bukan begitu pertanyaannya. Kalau ditanya tentang boleh, ya kita mengatakan ya sebaiknya ke masjid. Tapi sangat puasa selesai di rumah sah. Ya, sah sholat. Ya, tetapi kita ya level iman kita masih belum naik kelas. Ya kan? Puluhan tahun sholat 5 waktu teh ayo tadi iman. Kapan menjawab panggilan Allah 5 waktu ke masjid, kapan? Dan mestinya kita naik derajat iman. Panggilan Allah nggak lagi kita cuekkan. Ya, disitulah kemudian apa? Doanya ihdinas mustaqim itu mulai berbuah. Mulai berbuah apa?
terketuk hatinya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, dia wujudkan, buktikan dengan amal soleh. Dan bapak-bapak sekalian, di zaman Nabi, Rasul, para sahabat sangat bisa menyimpulkan lamun teka masjid pasti orang munafik, pasti. Munafik zaman Nabi itu apa sih artinya? Dia itu orang yang menampilkan dirinya seolah dia itu orang mukmin, padahal hatinya itu kafir kepada Allah dan Rasul. Munafik namanya. Tampilannya orang beriman tapi hatinya kufur kepada Allah. Dideteksi dengan sholat 5 waktu. Seleksinya di situ. Kalau ada sholat yang ke masjid, ya, ke masjid, pasti itu ciri orang munafik yang artinya kafir. Di kita mengatakan nggak seperti itu, memang orang nggak ke masjid, tapi ada sedikit yang mencontoh orang munafik kan. Dia beriman kepada dan Rasul kan pasti KTP-nya Islam, nggak mungkin dia nggak kepada dan Rasul. Tapi perilaku fisiknya mirip dengan orang yang munafik, kafir perilakunya. Maka di zaman Nabi, maka kita seorang muslim itu nggak boleh, ya, mencontoh walaupun secara fisik perilaku orang munafik, walaupun hati kita berbeda dengan mereka. Mereka kufur kepada Rasul, kita enggak, tapi fisik kita tampaknya nggak boleh sama dengan mereka. Caranya apa? Berangkat ke masjid. Itu bagi bapak-bapak, itu ibu-ibu di rumah itu bagus. Itu contoh maksud saya. Ya, contoh bagaimana kita mendapatkan hidayah, ke mana Shiratal Mustaqim itu. Kita minta kepada Allah diberikan informasi tentang agama yang hak ini, ya, terbukalah ayat-ayat, hadis-hadis, riwayat-riwayat. Kita boleh tahu untuk bagaimana Nabi beragama, menjalankan agama, para sahabat mengamalkan. Kemudian kita menerima dan kita mempraktikkan seperti mereka praktikkan. Itu mana ihdinas siratal mustaqim. Itulah mana hidayah yang sering dihadirkan di dalam ayat-ayat yang bermakna hidayah, bermakna at-taufiq. Kemudian bagaimana sih proses sampainya hidayah itu kepada manusia tadi? Yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kepada dia ilmu. Yang tadinya tentang Islam blank, Islamnya KTP untuk orang mah, ya, dia hanya ikut-ikutan aja, ya, batur kaditu, manena kaditu, batur kadir, manena kadir, ikut-ikutan, nggak tahu dasarnya Islam itu apa. Tapi dia beramal Islam, tapi ikut-ikutan. Ya, maka yang pertama ketika Allah memberikan hidayah, Allah berikan dia dulu ilmu, sehingga amal dia hari ini tidak ikut-ikutan, tapi dengan dasar ilmu. Sholat khusyuk, dia dapat ilmunya. Sholat khusyuk itu seperti apa? Bukan di reka-reka. Khusyuk itu sekian wakil. Enggak, dapat ilmu tentang Al-Quran mencetak khusyukan, hadis mencetak khusyuk. Maka berilmu dengan ilmu khusyuk dan sholat. Ya, Allah berikan dia dulu ilmu tentang sholat, ilmu tentang zikir, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang dan itu terbuka sedikit. Jadi pertama, terbukanya ilmu agama kepada dirinya. Jadi bila seseorang dia merasa penasaran terhadap ilmu mulai ada, itu hidayah dan menyapa tuh. Dia mulai mempertanyakan selama ini teh Islam tuh kayak apa sih? Kenapa sih orang begini? Kenapa begini? Ya, mulai bertanya kenapa pas maghrib isya subuh dikeraskan, itu rasa kok gak dikeraskan? Dia mulai nanya tuh, kenapa kok gak dikeraskan? Pas Jumatan dikeraskan gitu kan, tapi itu rasa kenapa gak dikeraskan? Maghrib isya subuh kenapa dikeraskan? Mulai penasaran. Oh, ternyata Rasul ngajarkannya begitu. Oh, sudah. Kalau di Rasul selesai, ikuti saja. Kenapa? Berarti itu yang Allah inginkan. Benar kan?
Berarti itu yang Allah inginkan. Karena Rasul mencontohkan begitu, oh udah berarti itu yang Allah inginkan, maka dia ikut. Ya sekarang sudah tahu ilmunya. Kalau dari Rasul begitu, berarti itu yang Allah inginkan, maka dia apa? Kerjakan. Zuhur asar dia tidak akan keraskan bacaannya, maka bisa subuh dia keraskan. Langkah yang kedua, yaitu Allah berikan dia kemampuan untuk bisa mengerjakan. Ya, misalnya dia tahu tentang besarnya keutamaan sholat di masjid, dia tahu tuh, udah dapat ilmunya. Maka Allah berikan kemampuan, itu apa? Sehat satu, ya kan? Sehat. Anggota tubuhnya utuh, sehingga dia tidak perlu dipapah ke masjid karena mungkin dia buntung misalnya, dia cacat, ya. Dan tidak ada orang mengantar, tidak ada alat untuk pergi ke masjid. Sehat mas ya. Maka bila Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan yang pertama, lalu kedua, Allah berikan dia dulu kemampuan sebagai bahan-bahan, alat-alat untuk bisa mewujudkan pekerjaan amal. Ya, diberikan kemampuan secara lahiriah. Yang ketiga, Allah tanamkan keinginan. Yang pertama kan sudah tahu tuh ilmunya. Yang kedua, Allah jadikan dia siap secara fisik, siap merealisasi. Ketiga, Allah tanamkan dia keinginan untuk mewujudkannya. Ya, dari ilmu yang sudah dia ketahui, fisiknya sudah mendukung, alat-alat sudah ada. Yang keempat, ya, Allah jadikan dia memulainya. Kan ada orang yang ingin kaya tapi kaya mukul, baru wacana mencek orang. Baru wacana, saya sudah pengen berubah, saya sudah pengen kayak gitu, tapi cicing wae. Nah, langkah keempat, Allah jadikan dia mulai bergerak. Dimulai. Dia dapat informasinya, dia sudah punya kemampuan, dia punya keinginan, kemudian apa? Dimulai. Tidak sekedar wacana. Ya. Yang kelima, ya, Allah teguhkan dia untuk harus terwujud nih, teguh, jangan sampai goyang. Karena bisa jadi ketika mulai bergerak, ada gogoda gitu kan, jadi gak jadi. Hayang ke masjid, udah melangkah, tiba-tiba ada yang ngomong, alah soal lima, goyang, jadi ke masjid. Enggak, dia berangkat pokoknya. Apapun halangan, sikat gitu tuh, berangkat. Yang keenam, ya, Allah jauhkan dia dari penghalang-penghalang yang merintangi. Ya. Yang ketujuh, ya, Allah berikan dia lagi yang lebih khusus apa? Ketika dia bergerak, Allah terus berikan dia harus terus, jalan terus, ingat terus, jangan berhenti, terus. Penghalang udah nggak ada, terus dikasih lagi. Ya. Yang kedelapan, ketika dia sudah mulai mengerjakan, Allah berikan dia lagi kepahaman, oh ternyata ini ternyata manfaatnya yang saya kerjakan selama ini. Ini ternyata rahasianya. Kalau kemarin hanya dikerjakan saja, sekarang sudah mulai tahu rahasianya. Kenapa saya sholat ke masjid? Kenapa saya mengucapkan takbirullah akbar? Kenapa saya ruku? Kenapa saya sujud? Kenapa saya mengucapkan salam? Apa rahasia zikir mulai terbuka? Ternyata sholat yang dikerjakan bertahun selama ini mulai terbuka rahasianya. Wah, semakin itu dia tuh apa? Semakin betah, ingin terus dan terus beribadah kepada Allah. Ya. Yang kesembilan, ya tadi Allah berikan dia kesadaran akhirnya apa? Betapa butuhnya dia dengan ibadah tersebut, sudah menjadi sebuah kebutuhan. Karena dia tahu dan dia paham sekarang kegunaan dan manfaatnya, dan dia sudah merasakan manfaatnya, ya, ibadah yang dia lakukan dengan ilmu yang rinci selama ini. Ya. Kemudian yang ke-10, Allah berikan dia untuk bisa melihat jalan yang dia tempuh sama yang baik dengan jalan yang dulu dia tinggalkan, atau dia melihat ada orang yang mengambil jalan yang berbeda. Dia bisa melihat, oh ini balik ke masjid, ini arah ke masjid. Dia bisa melihat, dia bisa banding-bandingkan. Inilah jalan menuju surga, ini tidak membuat seorang itu dekat kepada Allah. Bisa terasa.
Ibu-ibu misalnya dulu wacana yang pakai jilbab. Nah sekarang terwujud, bisa pakai jilbab, nutup aurat, udah gak dosa lagi. Allah jadikan dia apa? Betah untuk menutup aurat. Jadi merasakan nikmatnya menutup aurat, jauh dari godaan laki-laki. Dia merasa punya harga diri, dia merasa jadi muslimah sejati. Kenapa? Simbolnya sebagai muslimah itu dihadirkan dari penampilan fisiknya. Dia merasa senang. Kemudian dia melihat bagaimana dampak, bagaimana perempuan yang menampak aurat dan tidak. Itu membuat dia semakin yakin inilah jalan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia terus minta, ini suatu saja berikan istiqomah ya Allah, istiqomah seperti ini. Inilah 10 langkah Allah mewujudkan hidayah sampai kepada diri seseorang. Ya. Kemudian berikutnya adalah makna siratal mustaqim. Makna siratal mustaqim. Sekarang kita bahas dulu dari ilmu qiraah. Kadang sirat itu dibaca dengan sin, sirat, sin, sirat. Apa bedanya sin dengan sod? Bedanya sin dengan sod apa bedanya? Bedanya di sifat isti'lanya. Kalau makharijul hurufnya sama. Sin itu huruf sin sama sod sama-sama itu makharijul hurufnya di bawah, gigi seri bawah. Lidah kita tuh itu. Sin, as. Bukan S ya, S kan tergantung lidah kita. Ini lidahnya di bawah. Sin, S. Jadi lidahnya ke bawah. Sebelum gigi seri bawah. S, as, is, us. As, is, us. Asa, isi, usu. Tapi kalau sod sama lidahnya, tapi yang tengah diangkat ke atas istilah. Jadi as itu tetap kan lidahnya itu kan, tapi lidah tengahnya dia ke atas. Asu, isri, usu. Itu bedanya. Nah, siratal mustaqim ada riwayat pakai sin, siratal. Ada dengan sad yang kita baca siratal, siratal. Ada dibaca dengan sin, siratal. Ada dibaca dengan zai, zirat. Ihdinas siratal mustaqim. Ada 3 bacaan, tapi riwayatnya semuanya saya. Ya. Kalau sirat itu riwayat unmul namanya, pakai sirat. Jadi kalau kita belajar ilmu riwayat bersama dalam bacaan, kalau kita dengar imam baca ihdinas siratal mustaqim, atau kita baca imam baca ihdinas siratal mustaqim, jangan langsung duduk imam salah bacaannya. Tergantung dia pakai riwayat siapa. Kalau dia pakai riwayat khalif, ya atau al-khalaf, maka zirat ihdinas siratal mustaqim. Kalau memang kita yakini dia ahli qiraah. Kalau dia orang belum pernah belajar, dia masalah ya, salah baca ya. Jadi ada 3 bacaan, ada yang menggunakan sin, ada yang menggunakan sod, ada yang menggunakan zai, zirah, ya seperti itu. Ini sisi pembacaan mana sirah. Tapi yang sampai di kita dan juga tulisan yang berdasarkan mushaf yang mushaf Utsmani itu dengan shad, ya, dengan shad. Ihdinas siratal, ya siratal, ya itu seperti itu. Jadi jadi itu sin lidah di bawah, lidah tengahnya diangkat. Jadi asu, isi, usu, ya sirat, ya. Jadi kita harus membedakan sin dengan shad itu pada apa? Pada sifatnya, sifat hurufnya. Ya, kalau sin itu punya hamas as, jadi ada udara yang keluar. Ya, dia punya dia tidak syiddah dan seterusnya lah dalam ilmu pasti tajwid, ya seperti itu. Kemudian mana siratal mustaqim? Sirat itu artinya jalan, al-mustaqim artinya lurus. Maka makna siratal mustaqim adalah jalan yang menghantarkan kita kemana tadi? Ke surga. Jalan yang menghantarkan kita ke surga. Berupa apa? Berupa tahu jalan kebenaran dan kita amalkan. Itulah surga. Tahu informasinya jalan yang benar, sudah diamalkan. Sudah dapat hidayah ilmu dan dapat hidayah
taufik. Itu yang kita minta di tiap sholat kita. Ya Allah, tambahkan ilmu tentang kebenaran di surga dan jauh dari neraka. Tambahkan ilmu itu ya Allah, dan apa? Jadikan aku bisa mengamalkannya. Dan ungkapan yang kita doa adalah apa? Allahumma adil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa adil batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kalau benar itu benar dan berikan kami rezeki untuk bisa mengamalkan kebenaran tersebut, dan tunjukkan kalau batil itu adalah batil dan berikan kami rezeki supaya kami bisa menjauhinya. Jadi minta petunjuk ya tentang ini hak, ini batil, dan kita minta bisa mengamalkannya. Kalau benar kita minta Allah jadikan kita bisa mengamalkannya. Kalau keliru kita minta Allah agar kita dijauhkan dari jalan yang batil, yang keliru tadi, yang menyimpang tadi. Makanya nanti ada kaitannya dengan siratal ladzina ta'alaihim kalimatu bi'alaihim itu. Pelan-pelan ini ada kaitannya. Jalan lurus itu jalan yang diberikan nikmat menuju ke surga. Ya, bukan jalan yang menyimpang. Kalau lawan dari lurus kan menyimpang. Nyimpang itu bisa mampu, bisa batil. Nanti akan kita bahas, tapi kita kasih dulu ya bocorannya. Berarti kalau jalan lurus itu yang kita minta kepada Allah, ini jalan nikmat menuju surga, adalah jalan kita minta petunjuk berupa ilmu yang benar dan bisa mengamalkan, kan? Maka kita juga berlindung kepada, jangan sampai ya Allah Engkau tidak berikan aku ilmu sehingga amalku di atas kebodohan. Dan jangan juga ya Allah ya Engkau jadikan aku berilmu tapi tidak diamalkan. Maka al-maghdubi alaihim tahu ilmu benar tapi tak mau diamalkan. Al-dhalin beramal tanpa ilmu. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak diamalkan, dan berlindung kepada Allah dari amal tanpa ilmu. Dan kalau ilmu itu yang kita minta pasti dari Allah. Harus pakai apa? Ada dalil, ada ayat, ada hadis. Perasaan kita bukan ilmu. Menurut saya, itu bukan ilmu. Perasaan siapa yang dijadikan patokan tentang kebenaran? Menurut hemat saya, ya hemat itu berapa persen? Siapa yang dijadikan patokan kebenaran? Menurut saya, ente patokannya apa? Kok perasaan orang kan beda-beda. Tapi kalau ucapan Allah, ucapan Rasul, nah itu baru landasan hukumnya di situ, hakimnya di situ, ayat dan hadis. Maka yang berkata dalam kitabnya Ilmu'in al-ilmu maka Allah maka Rasul. Namanya ilmu itu apa yang Allah ucapkan dalam Al-Quran, apa yang Allah sabdakan hadis. Maka kita perlu dianggap berilmu kalau kita sampai kita berpegang kepada keduanya. Yang kata Nabi, taraktukum amroini in tamassaktum bihima lan tadilu ibadah lan tadilu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang bila berpegang teguh kepada keduanya kalian tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Tidak akan sesat. Jadi kalau nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, berarti apa? Bisa sesat orang teh. Kalau pakai menurut saya, menurut perasaan, menurut logika saya, mana jaminan logika kita, kecerdasan kita ini adalah petunjuk yang Allah inginkan. Maka di situ Allah utus Rasul supaya orang bicara tentang surga neraka itu sesuai dengan standar Allah, bukan standar manusia. Dari mana kita tahu ini SOP-nya dari Allah? Kalau bukan, Allah yang jelaskan sendiri. Itu Allah turunkan Rasul dan turunkan Al-Quran dan turunkan hadis, supaya kita tahu bahwa inilah jalan siratal mustaqim. Ya, seperti itu. Singkatnya begitu mana siratal mustaqim, dan tentu untuk panjang lebarnya kita akan bisa lebih paham bila kita memahami ayat setelahnya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Maksudnya bulan depan. Ini sudah ada, ya, sudah ya, gitu. Dan kalau ada pertanyaan nanti habis adzan boleh sebentar, tapi kalau nggak ada habis adzan, ya mungkin kita tutup majelisnya. Saya tetap duduk di sini. Kalau ada pertanyaan saya kasih kesempatan setelah adzan, ya. Kalau tidak ada ya kita bukan, ya. Kita sedang bersama.